Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadan. Saya dari kelas 8 TEB dengan nomor induk mahasiswa 061940352343. Saya akan melakukan tugas presentasi yang akan membahas mengenai aplikasi sistem embedded. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Embedded System oleh dosen pengampu Ibu Irma Salma, ST MTI. Baik, ini adalah pengenalan awal mengenai sistem embedded atau biasanya disebut sistem yang tertanam pada suatu perangkat yang akan melakukan tugas tertentu sesuai yang telah diprogram. Jadi sistem tertanam ada di mana-mana, mulai dari mobil untuk pengaplikasiannya ya, hingga ke smartphone. Jadi dalam presentasi ini kita akan mencakup dasar-dasar sistem embedded ini atau sistem tertanam ini dan aplikasinya di berbagai bidang. Jadi sistem tertanam atau embedded ini adalah komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Lalu mereka digunakan dalam aplikasi industri, otomotif, konsumen, dan lain sebagainya. Sistem tertanam dicirikan oleh konsumsi daya yang rendah dan kinerja waktu nyata. Jadi dia kinerjanya real time, dikerjakan pada waktu nyata yang real, dan melakukan tugas-tugasnya secara cepat. Sistem tertanam digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rumah pintar, perangkat medis, sistem ruang angkasa, dan lain sebagainya. Dan juga bisa digunakan untuk sistem keamanan, otomotif, robotika, dan lain sebagainya. Tugas presentasi ini akan difokuskan mengenai aplikasi sistem embedded yang diterapkan pada perangkat atau mesin yang terdapat pada gambar berikut ini. Jadi mungkin untuk peran atau sistem embedded ini kalau diterapkan di pesawat itu bisa berdampak apa dan lain sebagainya. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa ada banyak sekali perangkat ya teman-teman. Radio, printer, pesawat terbang, radar, lalu GPS yang paling kanan. Lalu ada kereta api modern, mobil, itu coffee maker, handphone, boneka bahkan. Lalu ada pesawat ruang angkasa. Dan yang terakhir itu adalah access point. Jadi kita akan bahas aplikasi sistem embedded yang ada pada perangkat di gambar ini. Mungkin kita mulai dari yang pertama, yaitu radio. Jadi sistem embedded pada radio modern khususnya dapat menghasilkan suara yang lebih jernih, memperluas jangkauan frekuensi, memori penyimpanan, dan konektivitas Bluetooth. Sistem embedded digunakan pada radio untuk mengontrol sinyal radio, mengelola input audio, dan menampilkan informasi pada layar, dan mengatur tombol pengaturan. Ini mungkin lebih ke radio, bukan radio yang pada umumnya, teman. Yang lebih modern dari versi sebelumnya. Karena dia menerapkan sistem embedded. Selanjutnya yaitu radar. Lalu radar ini adalah seperti yang dijelaskan. Kalau sistem radar ini dapat digunakan untuk mendeteksi, melacak, dan pemetaan target dengan lebih presisi. Dan itu semua bisa didapatkan dengan menerapkan sistem embedded. Selanjutnya ada printer. Jadi sistem embedded pada printer modern dapat mengoptimalkan kinerja printer, meningkatkan kualitas cetakan, dan menghemat penggunaan tinta jika sistem embedded itu diterapkan pada sebuah printer. Dan mungkin bisa saja di dalam printer pada umumnya itu juga diterapkan sistem embedded ini. Dia bisa melakukan kerjanya sesuai dengan apa yang telah diprogram. Sistem embedded juga digunakan untuk mengontrol proses percetakan, menangani input dan output data, dan mengatur fungsi jaringan.
jaringan data. Selanjutnya ada GPS atau Global. Sistem embedded pada GPS modern dapat menyediakan navigasi yang lebih akurat, informasi lalu lintas secara real-time, dan koneksi internet. Jadi sistem embedded digunakan pada GPS untuk memproses sinyal GPS, menampilkan informasi pada layar, dan mengatur fungsi jaringan. Jadi banyak sekali yang sistem embedded ini lakukan pada sebuah GPS, tentu dengan perangkat-perangkat tertentu. Selanjutnya ada pesawat. Jadi sistem embedded pada pesawat modern dapat mengontrol sistem navigasi pada pesawat, sistem penggerakan mesin dan kontrol mesin, dan sistem keamanan untuk memberikan penerbangan lebih aman dan efisien. Selanjutnya pada mobil. Jadi sistem embedded pada mobil modern dapat mengoptimalkan kinerja mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan menyediakan fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih canggih, seperti airbag dan sistem keamanan lainnya. Lalu juga digunakan untuk mengontrol sistem kelistrikan, sistem penggerak, sistem pengendali, dan sistem keselamatan. Jadi ada banyak sekali peran sistem embedded ini pada sebuah mobil. Selanjutnya ada kereta api, khususnya kereta api modern. Jadi sistem embedded ini dapat mengoptimalkan kinerja sistem rem, sistem gerak, dan sistem pengendalian untuk memberikan perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi penumpang kereta api tersebut. Selanjutnya ada senter laser, di mana pada senter modern ini dapat mengatur tingkat kecerahan dan mode lampu dengan lebih akurat serta menghemat penggunaan baterai. Selanjutnya ada coffee maker atau mesin pembuat kopi, di mana coffee maker dapat mengatur suhu, waktu, dan jumlah air yang digunakan untuk menghasilkan kopi yang lebih berkualitas. Ya, jadi mungkin bisa lebih otomatis dan lebih singkat waktunya jika diterapkan sebuah sistem embedded di dalamnya. Selanjutnya ada handphone atau telepon modern yang dapat menggunakan layanan internet dan konektivitas Bluetooth, ya seperti pada umumnya ya, menyediakan fitur keamanan dan privasi yang lebih canggih. Juga dapat mengontrol proses pengoperasian dan menangani input dan output data pada handphonenya dan mengatur fungsi jaringan. Oke, tadi ada boneka. Sistem embedded pada boneka modern dapat menyediakan suara dan gerakan yang lebih canggih, serta menyediakan interaksi yang lebih interaktif dengan anak-anak. Dalam arti, ya bisa, ini adalah salah satu bentuk upgrade dari boneka yang sebelumnya tidak diterapkan teknologi di dalamnya, sekarang diterapkan agar dapat meningkatkan kualitas dari boneka ini. Lalu ada pesawat luar angkasa, dan fungsinya sama seperti pesawat terbang pada umumnya, mengontrol sistem navigasi, penggerakan mesin, keamanan, dan bahan bakar. Mungkin bisa ditambahkan untuk penerbangan yang lebih efisien dan perhitungan yang matang agar nanti sampai ke tujuan. Yang terakhir ada access point. Sistem embedded pada access point atau sebuah pemancar transmitter yang dimana dapat mengoptimalkan kinerja jaringan WiFi, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengatur penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Jadi itu bisa juga ditanamkan, atau program tadi bisa ditanamkan pada sebuah access point ini dan dapat melakukan kinerja yang lebih baik jika tidak ditanamkan dengan sistem embedded. Baik, kita masuk ke rangkuman. Jadi tujuannya tadi pembahasannya untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan sistem embedded dalam berbagai aplikasi yang berbeda, dan khususnya ini untuk yang perangkat-perangkat yang terdapat pada gambar yang di awal tadi, dan manfaatnya. Manfaat dari sistem embedded itu diterapkan pada perangkat tersebut untuk apa? Secara keseluruhan, sistem aplikasi sangat luas, tentu sesuai kebutuhan. Sistem embedded memungkinkan perangkat atau sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dan berfungsi yang lebih andal dan efisien
dari versi sebelumnya. Agar sistem embedded dapat diterapkan untuk peningkatan kualitas suatu perangkat yang seperti sudah saya sebutkan ya, yang diterapkan pada radio, radar, printer, GPS, pesawat, hingga tadi yang terakhir ada access point. Jadi perangkat-perangkat ini, pengaplikasian sistem embedded ini, yaitu kualitasnya meningkat dan juga lebih canggih dan modern. Dan itulah alasan kenapa banyak menerapkan sistem embedded pada sebuah alat atau perangkat, bahkan aplikasi juga. Baik, mungkin sekian dari pembahasan mengenai aplikasi sistem embedded yang terdapat pada gambar tersebut, di mana fungsinya sangat banyak sekali diterapkan dan perangkat tersebut dapat meningkatkan kualitas dari alat-alat yang sudah diterapkan oleh sistem embedded ini. Baik, sekian mungkin dari tugas video presentasi saya. Terima kasih dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.